Halo, jumpa lagi di A666. Kita masih membahas mengenai penerimaan Taruna-Taruni Kementerian Perhubungan ya. Kita sebut si pencatar. Nah, kali ini kita akan membahas untuk penerimaan calon Taruna-Taruni untuk Kementerian Perhubungan ya, si pencatar pola pembibitan. Kenapa sih harus ikut pola pembibitan? Sebenarnya ada dua ya, ada jalur mandiri dan pola pembibitan. Jadi kalau pola pembibitan ini nanti lulusan akan dipersiapkan untuk otomatis menjadi ASN atau PNS Kemenhub dan Pemda. Jadi setelah lulus otomatis langsung ditempatkan. Oke, terus yang kedua, kalau pola pembibitan itu ada formasinya ya, formasinya sudah ada ya oleh Menpan ya. Jadi nanti kalian daftarnya sesuai formasi ya. Kemarin sudah kita sampaikan formasinya lumayan banyak ya, lumayan besar formasinya. Jadi kesempatan untuk masuk bisa ada terbuka lebar. Kemudian yang utamanya nih ya, selain yang tadi lulus langsung jadi ASN, di sini ada gratis biaya akademik ya. Jadi kalau untuk pola pembibitan itu gratis biaya akademik ya, berbeda dengan jalur mandiri ya. Jadi pertama kali kita buka dulu yang gratis-gratis dulu ya. Berikutnya wajib mengikuti SKD BKN. Jadi seperti halnya ingin jadi ASN, PNS itu wajib ada tes SKD BKN. Jadi untuk teman-teman ini yang ingin masuk si pencatar jalur pola pembibitan wajib mengikuti SKD BKN. Untuk jalur mandiri nanti dulu deh ya. Kita fokus ke jalur pembibitan karena nanti steppingnya akan ada ya. Kita untuk jalur pola pembibitan kali ini kita akan membahas mengenai jadwalnya ya. Pastinya kapan sih untuk penerimaan si pencatar 2023 ini. Ya, jadwalnya dari kemarin ya 1 April ya. 1 September nanti sudah masuk di sini ya. 1 April sampai 30 April 2023 nih. Sekarang kalian boleh nih mendaftar ya. Waktunya cukup lama ya. Cukup lama kenapa? Karena kan diberikan kesempatan untuk semuanya ya. Seluruh putra-putri terbaik bangsa Indonesia ya. Terutama kalian yang baru lulus atau kalian yang memang suka ya untuk dunia transportasi. Ayo daftar ya. Nanti pilih jalur pola pembibitan ya. Untuk Kemenhub dan Pemda juga, termasuk juga untuk yang dari Papua dan Papua, orang anak-anak Papua ya, juga ada nanti pola pembibitan, ada 3 ya. Kemudian di sini berikutnya jadwalnya setelah itu bulan Mei ya, jadi bulan Mei nanti setelah pendaftaran selesai itu pengumuman ya. Jadi karena ini akan jadi PNS ya, jadi ada seleksi kompetensi dasar SKD itu nanti kemungkinan di bulan Mei 2023. Kemudian yang berikutnya setelah pengumuman pasti kapan sih seleksinya ya untuk pola pembibitannya ini baik Pemda maupun Kemenhub itu kira-kira nanti akan dilaksanakan di Juni 2023. Jadi ini seleksinya panjang sekali ya teman-teman ya. Setelah dilaksanakan pastinya ada pengumuman SKD ya. Jadi nanti kan karena seluruh Indonesia ya, jadi pelaksanaan itu 1 bulan, nanti diumumkan hasil SKD-nya juga bulan berikutnya di bulan Juli 2023. Setelah diumumkan maka bulan Juli juga nanti kalian juga akan melaksanakan tes kesehatan dan kesamaptaan ya. Jadi nanti setelah hasil SKD ya berhak teman-teman untuk lanjut kalau yang lulus nanti tes kesehatan dan kesamaptaan. Kemudian ada seleksi berikutnya, ada psikotes dan tes wawancara itu sekitar di bulan Agustus 2023. Terus terakhir adalah pengumuman hasil pantukhir ya atau penentuan akhirnya di bulan September 2023. Jadi untuk jadwal ini kemungkinan nanti bisa berubah ya. Nanti pantau terus ya informasi jadwalnya ini di website sipencatar.debhub.go.id ya. Jadi untuk jadwalnya sudah paham ya kalian kapan waktu-waktunya, jadi masih ada kesempatan untuk belajar ya. Sekarang daftar terlebih dahulu bulan Mei besok mulai SKD-nya. Jadi
sekarang daftar terlebih dahulu. Pasti diingat-ingat juga ya informasinya apa saja. Jadi kalau sudah tahu kapan-kapannya, kita akan lanjut lagi bagaimana tahapannya ya. Jadi tahapannya nanti untuk seleksi calon taruna itu dilaksanakan 4 tahapan ya. 4 tahapan ya. Jadi 4 tahapannya itu apa saja? Tahap pertama ya tadi ya pendaftaran, kemudian seleksi administrasi wajib, kemudian tahap yang kedua ada seleksi kompetensi dasar dari SKD BKN, kemudian tes kesehatan. Yang ketiga ya, tahapan ketiga ada tes kesehatan dan kesamaptaan. Tahap yang keempat adalah psikotes dan wawancara. Ya, jadi ini tahapannya ada 4 tadi ya. Kemudian setiap tahapan itu menggunakan sistem gugur ya. Artinya misalkan nanti kalian di pendaftarannya sudah gagal untuk seleksi administrasi, maka tidak berhak lanjut ke tahap berikutnya yaitu seleksi kompetensi dasar atau SKD. Berikutnya juga sama, kalau SKD-nya kalian tidak passing grade atau tidak memenuhi, nanti tidak berhak untuk tes kesehatan dan seterusnya sampai dengan tahap keempat. Begitu ya, jadi seleksinya ini bertahap ya, bertahap dan sistemnya gugur. Untuk biaya pendaftaran ya nanti wajib dibayarkan oleh calon taruna-taruni sesuai dengan perguruan tinggi yang dituju nanti ya. Jadi biaya pendaftaran dibayarkan ya, jadi tidak gratis untuk biaya pendaftaran, nanti ada tarifnya. Kemudian juga biaya seleksi, jadi setelah pendaftaran kemudian ikut seleksi-seleksi berikutnya akan ada biaya juga ya, juga ditanggung oleh pendaftar atau calon taruna-taruninya sesuai dengan lokasi tesnya nanti. Kemudian di sini untuk calon taruna-taruni juga diwajibkan ya memberikan alamat email dan nomor telepon yang aktif dan valid untuk menyampaikan informasi proses seleksi. Jadi kalau ada perubahan informasi, ada pengumuman itu nanti akan dikirimkan lewat email atau nomor telepon, nomor HP yang aktif. Kemudian untuk besaran biaya ya pastinya kan setelah jadwal pasti biayanya berapa gitu ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Oke, jadi kalau sudah bicara masalah biaya, tadi jadwal sudah, kita biaya-biaya kita lihat ya per tahapan seleksinya. Jadi nanti di tahap pertama teman-teman nih pendaftaran, nanti biaya seleksinya antara 125.000 sampai 150.000 rupiah. Jadi ini disesuaikan ya, jadi ada yang 125.000, ada yang 135.000 dan sampai 150.000 rupiah untuk tahapan pendaftaran. Jadi nanti wajib daftar terlebih dahulu ya di sini. Kemudian nanti ada proses seleksi administrasi. Jadi setelah pendaftaran ini nanti akan diseleksi administrasi. Ini karena sudah daftar ya, udah bayar di pendaftaran, maka tidak ada biaya lagi ya. Jadi setelah pendaftarannya sudah dibayarkan, seleksi administrasi itu sudah cukup. Nah, berikutnya akan ada biaya di seleksi tahap kedua atau SKD. Nah, SKD ini bayarnya semuanya sama, hanya Rp50.000 ya. Kemudian untuk biaya, jadi nggak afdol ya kalau kita nggak tahu biaya, jadi harus siap-siap dulu ya masalah biaya ini, butuh kesiapan ya, harus nabung dulu. Nah, biaya kesehatan ini berbeda-beda ya tergantung nanti lokasinya. Itu mulai yang termurah itu terendah 625.000 sampai dengan 1.820.000 rupiah ya. Kemudian untuk biaya kesamaptaan itu mulai dari 70.000 sampai 320.000 rupiah. Kemudian di tahap keempat untuk psikotes itu biayanya nanti antara 300.000 sampai 600.000 rupiah, dan wawancara itu biayanya 80.000 sampai 350.000 rupiah. Jadi pastikan ya kalian sudah siap-siap ya untuk menjadi calon taruna-taruni, butuh juga pengorbanan ya, terutama pengorbanan biaya ya. Kemudian mengenai biayanya ini kapan ya. Jadi kita membahas dengan video yang sebelumnya, ada komen dari si Tanggang Dani 2323 ya.
Di mana bisa mendapatkan nomor rekening untuk membayar biaya pendaftaran ya. Kita sudah tahu tadi biaya pendaftarannya adalah 125.000 sampai 150.000 rupiah ya. Nanti dibayarkan kemana? Nah ini sabar ya, tunggu video selanjutnya. Nah videonya ini. Jadi cara mendapatkan nomor rekeningnya adalah kalian tinggal buka sipencatar.debhub.go.id websitenya. Nanti di sini ada tata cara pembayaran ya, biaya pendaftaran Sipencatar Pola Pembibitan Perguruan Tinggi Kementerian Perhubungan tahun 2023. Nah, setelah diklik, nanti muncul seperti ini ya, tata cara pembayaran ya. Kemudian nanti untuk pengumuman lengkapnya, karena di sini 22 sekolah ya yang di Kementerian Perhubungan, nanti diklik di sini nanti akan diarahkan ke sini. Nah, ini dia. Ya, yang penting ya kita bahas dulu di sini. Jadi ini videonya sedikit demi sedikit tapi kalian harus paham ya. Yang pertama, nantinya bukti pembayarannya ada wajib ya tercetak nama dan NIK kalian masing-masing di kolom berita atau di kolom bukti transfernya ya, karena nanti transfer ya, karena ada nomor rekening. Jadi pembayaran biaya pendaftaran nanti ditransfer. Nah, ini nomor rekeningnya di mana saja nih? Kalau kalian nanti akan daftar di STTD, nah nomor rekeningnya ini 156 sekian, banknya Bank Mandiri, nanti atas namanya. Jadi jangan sampai salah ya. Rekeningnya kalau nomor rekeningnya ini pasti namanya ini RPL 171 BLU. Biayanya berapa? Rp150.000. Nah, ini ada Poltrek Trans Palembang sama ya 150.000. Kemudian nomor rekening jangan sampai salah ya kalian. Kalau yang belum punya PDF ini bisa download langsung di Sipencatar ini ya, di Sipencatar ini, atau juga ada link nanti di deskripsi video ini. Poltrada Bali 150.000 ya. Jadi ini biayanya sesuai ya, 125 sampai 150.000. Jadi kita lihat lagi nanti teman-teman mungkin mau yang biayanya termurah. Oh iya, di sini hanya satu nih ya, Politeknik Perkeretaapian Indonesia, ternyata ada yang lebih ya, Rp300.000 ya. Jangan sampai salah ya, yang di sini mungkin pengumumannya belum terupdate kan, disesuaikan ya dengan tarif perguruan tinggi masing-masing. Nah, ternyata untuk PPI Madiun itu Rp300.000 ya. Lumayan nih, paling mahal ya. Ini nomor rekeningnya Bank BRI atas namanya ini. Nanti kalian transfernya jangan salah. Kemudian berikutnya ini ada yang berbeda lagi nih. PIP Semarang. Jadi kalau kalian mau daftar PIP Semarang, biaya pendaftarannya Rp135.000. Nomor rekeningnya ini Bank BRI atas namanya ini. Berikutnya, kalian kalau daftar lagi untuk di mana nih? Nih, yang berbeda lagi ya. Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh. Nah, ini biayanya Rp125.000 ya, Rp125.000. Nomor rekeningnya 752 ini banknya Bank BTN Syariah atas namanya RPL sekian ya. Kemudian sampai dengan terakhir ya 22 sekolah ya. Jadi 22 sekolah, yang terakhir adalah Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara. Biaya pendaftarannya Rp150.000. Nomor rekeningnya ini Bank Mandiri, kemudian namanya sekian ya. Jadi kalian kalau kita sudah menjawab ya, nih nomor rekeningnya ada di Sipencatar, ini detailnya seperti ini ya. Kemudian untuk cara pembayarannya, karena ini videonya sudah panjang ya, 13 menit. Jadi kalau kalian masih bingung ya bagaimana cara mendaftarnya tadi ya, atau cara membuat akun, kemarin baru buat akun, kemudian kita harus pastikan ya jadwalnya kapan, biayanya berapa ya, sehingga bisa untuk persiapannya. Jadi kalau ada masih bingung, ingin ditanya biar paham, biar tahu informasi ini ya lebih detail. Oke? Jangan lupa share, kemudian komen dan subscribe untuk kita next. Berikutnya kita akan membahas bagaimana cara membayar biaya pendaftarannya. Oke? Sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi.